kita semuanya dan selamat pagi untuk semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, tidak ada satu orang apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini ya. Pada hari Jumat ini tanggal 4 Oktober tahun 2024, di mana pada hari ini adalah minggu yang keempat. Pada minggu keempat ini saya akan sampaikan yaitu metode pengembangan sistem informasi. Jadi di sini judulnya adalah metode pengembangan sistem informasi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengembangan sistem informasi, mengapa perlunya pengembangan sebuah sistem informasi, terus ada tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasinya di situ, terus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, prinsip-prinsip pengembangan ya seperti itu ya. Hari ini kita akan bahas tentang metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi itu adalah sebuah metodologi ya, tuntunan cara ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, metode yang ada di situ cukup banyak dalam pengembangan sistem informasi itu ya. Dari sekian banyak yang ada itu tidak semua, mungkin tidak akan semua saya bahas satu persatu. Ibaratnya kita punya tool, alat, ada kunci-kunci itu loh. Ibaratnya kayak orang memasak itu loh. Masak aja bentuknya macam-macam kan. Ini digunakan untuk ini untuk ini. Besar kecilnya juga mempengaruhi kan seperti itu ya. Jadi kalau besar ada keuntungannya seperti ini, kalau kecil seperti ini, kalau kita menggunakan ini seperti ini kan gitu. Nah, ini ada metode pengembangan informasi atau di sini saya akan bahas lebih tepatnya jenis-jenis metode pengembangan sistem informasi. Tapi yang saya bahas ini adalah sifatnya umum. Nanti ada sebanyak beberapa ya yang sifatnya umum yang sering dipakai di dalam skripsi maupun di dalam metode pengembangan informasi di luar juga seperti itu. Tapi sebelum lebih lanjut saya bahas tentang metode pengembangan informasi, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang bisa kita peroleh pada hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui beberapa jenis metode yang ada dalam pengembangan sistem informasi. Jadi nanti kita akan tahu jenis-jenis metode pengembangan sistem informasi. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan salah satu metode pengembangan yang ada saat melaksanakan pembuatan proyek sistem informasi. Jadi nanti paling tidak Anda bisa menerapkan, ya, bisa menggunakan, bisa memilih satu dari metode yang ada. Karena di beberapa metode yang ada di situ memiliki kelebihan dan juga memiliki beberapa kekurangan sehingga Anda bisa memilih satu dari sekian banyak yang ada tadi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan metode yang ada dan dapat menerapkan tahapan-tahapan yang ada dengan benar. Artinya di sini mahasiswa nanti setelah kita mengetahui jenis-jenis metode yang ada beberapa kelebihannya. Dan di dalam metode tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini hendaknya kita lalui dengan benar. Karena memang di S1 itu sifatnya hanya menerapkan saja, menerapkan sistem yang sudah ada. Beda nanti kalau Anda sudah kuliah sampai pada tahap S3 atau lulus seperti itu. Anda bisa menambahkan kalau memang Anda mampu untuk menambahkan seperti itu dengan beberapa alasan yang kuat sebetulnya. Ya, ada kelebihan-kelebihan yang ada di situ. Atau ada kebaruan di situ ya istilahnya seperti itu. Nah di sini nanti kita gunakan tahapan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh para ahli. Kita tinggal menerapkan saja. Para ahli dulu ketika akan mengembangkan sebuah sistem informasi itu tahapannya adalah yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, keenam ini, ketujuh ini. Kita ngikuti aja seperti itu. Tahapan-tahapan yang ada. Nah kemarin juga sudah saya sampaikan tahapan dalam pengembangan informasi diantaranya ada 7 tahapan. Ada 7 tahapan ya, mulai dari perencanaan, analisis, terus ada desain. Desainnya saja di situ dibagi menjadi 3, ada desain secara umum, ada evaluasi dan seleksi sistem, ada perencanaan desain secara perancangan desainnya secara detail, terus langsung melakukan yaitu penerapan atau implementasi. Setelah itu terakhir adalah perawatan seperti itu. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah sistem development life cycle, yaitu SDLC ataupun SLC, sistem life cycle. Nanti akan saya kupas ulang mengenai SDLC, waterfall maupun model prototyping ini. Hari ini saya akan sampaikan secara sekilas saja dulu. Apa sih materi-materi yang ada di sini? Yaitu ada SDLC, waterfall, prototyping, ada RAD, ada model spiral, ada model V model, metode end user development ya, model
ketemu langsung seperti itu atau model outsourcing. Nah, ini ya. Yang model ini dua yang di bawah ini metode end user maupun model outsourcing ini jarang sekali digunakan oleh mahasiswa untuk penerapan skripsi karena ini biasanya pengembangan untuk ketika Anda sudah lulus. Ya maksudnya nanti seperti apa seperti itu. Yang umum digunakan adalah ini satu, yaitu adalah SDLC, yang kedua adalah model waterfall, yang ketiga adalah model prototyping. Umumnya mahasiswa menggunakan ini, walaupun menggunakan model yang lain juga boleh seperti itu. Nanti ada satu model lagi yaitu R&D, Research and Development. Tidak saya masukkan di sini karena ada pembahasan sendiri untuk Research and Development-nya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan metodologi pengembangan sistem? Metodologi pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas, ya, serangkaian aktivitas, metode, praktik, ya, penyampaian dan perangkat yang dipergunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan merawat sistem informasi dan softwarenya. Jadi di sini sudah disampaikan bahwa di dalam pengembangan itu merupakan aktivitas. Aktivitas apa? Serangkaian aktivitas ya berupa metode praktek terbaik seperti itu ya yang sudah sampaikan kemarin. Ada perangkat yang dipergunakan oleh stakeholder. Stakeholder itu adalah pengguna sistem, ya pengguna sistem. Siapa pengguna sistem itu? Untuk mengembangkan dan merawat sistem informasi dan sumbernya. Mengembangkan berarti menambah, merawat berarti memperbaiki seperti itu. Di dalam mengembangkan sebuah sistem tidak terlepas dari yang namanya arsitektur sistem informasi, ya arsitekturnya, ya, bangunannya seperti itu ya. Kesatuan kerangka atau unifying untuk produknya yang memadukan beberapa orang beda perspektif dalam organisasi dan memandang bagian bangunan dasar daripada sebuah sistem informasi. Jadi di sini perlu adanya arsitektur sistem informasi. Kenapa perlu adanya bangunan dasar? Karena sudut pandang antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda sehingga nanti akan menimbulkan perspektif yang berbeda. Nah untuk itu perlu ada bangunan yang sama, yang menyeluruh sehingga sudut pandangnya itu memang kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Contoh sederhananya ketika kita mengamati seseorang, kalau dari depan dengan dari belakang itu hasilnya akan berbeda. Begitu juga dengan dari samping. Yang mengatakan dari depan bentuknya seperti ini, yang dari belakang bentuknya seperti ini, yang dari samping bentuknya adalah seperti ini. Maka akan terjadi beda perspektif, beda pandang atau sudut pandang seperti itu. Nah supaya sama gimana? Nah kita buatkan itu alurnya itu tadi, bagannya tadi dalam pengembangan itu. Oh ini loh gambarnya, bentuknya seperti ini, arsitekturnya seperti ini. Maka kita mengikuti pola arsitektur itu tadi supaya kita memiliki sudut pandang yang sama. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Yang paham tentang sistem akan mengatakan itu baik, yang tidak ya akan mengatakan jelek seperti itu. Ibaratnya dalam sebuah sistem olahraga, yang tidak suka sepak bola akan mengatakan itu apa itu kurang kerjaan, bola satu kok dikejar-kejar banyak orang, nggak ada kerjaan kok beli aja ada di sendiri sebenarnya, seperti itu. Yang suka sepak bola mengatakan wah cukup pertandingan cukup bagus, cukup menarik seperti itu. Ya karena ada seni sepak bola di sana seperti itu. Itu tergantung dari perspektif sudut pandang mereka masing-masing kan seperti itu. Kan sudut pandangnya macam-macam seperti itu ya. Nah, metode rinci pengembangan sistem informasi itu biasanya seperti ini. Ini metode rincinya adalah seperti ini. Metode rinci pengembangan sebuah sistem informasi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah penginisialisasi ya di sini ya. Apa yang menjadi kebutuhan daripada itu diinisialisasi dulu. Mau mengembangkan apa atau merencanakan apa. Karena sudah dibuatlah sistem konsep development, pengembangan sebuah sistem. Ya, pengembangan sebuah konsep sistemnya seperti apa. Nanti kalau sudah umumnya kita masuknya dimulai dari tahap ini, planning. Ya, perencanaan. Itu kan kemana ada planning, perencanaan. Terus menentukan analisisnya, ya analisis. Yang kedua adalah analisis. Ketiga melakukan desain di sini desain atau perancangan, pengembangan atau pembuatan program, development atau pembuatan program. Kalau program ini sudah jadi diintegrasikan dan diuji coba, ya diuji coba. Terus kalau sudah diimplementasikan, setelah diimplementasikan, selanjutnya apa? Dioperasionalkan dan dirawat seperti itu. Diimplementasikan, dirawat, terus didisposisi, disebarkan kepada orang yang berhak menerimanya di situ ya, dengan disposisi. Nah ini metodologi rinci pengembangan sistem informasi itu tahapannya adalah seperti ini ya, gitu. Ya mulai dari inisialisasi sampai disposisinya di sini.
Metode umum pengembangan sistem informasi terdiri dari 5 yang umum ya, digunakan mulai dari tahap yang pertama adalah planning, perencanaan, pengamatan dan penelitian awal untuk mengetahui tingkat kepentingan sistem, menentukan lingkup sistem dan membuat perencanaan pengembangan sistem. Planning, ada perencanaan apa? Ya, kemarin kan kita melakukan perencanaan ya, perencanaan Pimpro-nya yang di sini ya, yang melakukan perencanaan di sini Pimpro. Setelah itu adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah domain sistem untuk mengidentifikasi elemen sistem, masalah, kebutuhan, peluang, tujuan, dan arahan. Maka diterjunkanlah seorang analis, terjun ke lapangan, seperti itu ya. Terjun ke lapangan untuk melakukan survei di lapangan, apa kebutuhan yang ada di sana. Setelah itu membuat laporan, laporannya dikembalikan kepada seorang desainer sistem, yaitu sistem desain. Nah, di sini merancang pemodelan sistem dan konseptual model dan software engineering. Tujuannya atau tugas seorang desainer kemarin sudah seperti ini, tahapannya masuk ke perancangan. Setelah itu pembuatan program, masuk ke dalam ranahnya programmer. Sistem implementasi, menginstalasi perangkat lunak dan perangkat keras, melatih pengoperasian sistem dan perangkat menerapkan sistemnya sekaligus, yaitu langsung ranahnya programmer. Setelah itu ya ranahnya SDA untuk menguji coba apakah program yang dijalankan itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Seiring perjalanan waktu, sistem yang sudah jadi perlu kita maintenance, kita perlu kita rawat. Karena kemarin tujuan daripada pengembangan sistem salah satunya adalah memperbaiki sistem yang rusak atau mengganti sistem yang lama seperti itu dengan yang baru, atau memperbaiki sistem yang sudah ada sampai pada tahap yang sudah ditentukan atau tahap sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Merawat dan memperbaiki sistem. Metode umum pengembangan sistemnya di sini biasanya terdiri dari inisialisasi tadi ya sampai pada disposisi. Umumnya melakukan perencanaan sekali, sistem planning. Setelah perencanaan, nanti melakukan analisis sistem, melakukan analisa, melakukan desain. Setelah itu implementasi sistemnya, kembali ke sistem maintenance. Kalau di sini tidak perlu planning lagi, tetapi ke analisis sistem lagi. Terus berputar sini supaya sistem terus berjalan sebagaimana mestinya. Metode pengembangan sistemnya di sini banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Jadi di pasaran atau di dunia sana, maksudnya di dalam pengembangan itu banyak sekali metode yang ada. Metode yang paling terkenal atau yang dikenal disebut sebagai sistem development cycle, karena metode ini merupakan metode yang paling tua. Ketika kita akan mengembangkan sistem informasi, yang paling awal itu namanya adalah ini, yaitu SDLC, System Development Life Cycle atau System Life Cycle seperti itu. Sedangkan metode yang lain diantaranya ada metode prototyping, ada model waterfall, ya, model prototyping, waterfall, ya, end user, outsourcing dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan dulu yang pertama mengenai ini. Oke ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah seperti ini. Saya menampilkan ini di gambar metode SDLC ini ada dua. Satu dan chapter 2 seperti ini. Ya, ini ada dua ini. Yang satu ini tahapannya dari 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan yang ini ada tahapan yang 6. Nah, kalau Anda melihat bukunya yang beredar, kok SDLC metodenya ada yang berbeda-beda Pak, betul. Yang metode yang lama itu menggunakan model seperti ini, ada 5 tahapan, yang baru itu ada 6 tahapan. Pada dasarnya 6 tahapan itu ya sama dengan 5 tahapan, cuma dipecah menjadi beberapa itu. Nah, di dalam sebuah skripsi, kadang-kala ada masalahnya itu satu, ya masalahnya satu. Mahasiswa membuat sistem SDLC memakai gambar 6, gambar yang ini, yang 6 tahapan. Dalam pelaksanaannya itu menggunakan 5 tahapan, itu yang nggak benar. Makanya di sini di dalam itu rujukan kita harus jelas. Kok Anda dapat 6 itu dari mana? Setahu saya yang namanya metode pengembangan informasi itu ada 5. Kalau ada pertanyaan seperti itu gimana? Oh iya Pak, saya membaca dari bukunya ini, referensinya ini menyatakan bahwa metode pengembangan sistem informasi di situ tahapannya sampai 6. Sudah tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ditanyakan seperti itu, debat seperti itu, nanti akan menjadi masalah karena Anda tidak paham. Tetapi kalau punya sumber referensi yang jelas, kok kenapa dapatkan seperti 6 seperti ini? Itu yang perlu kita pahami.
Ya. Oh ini loh sumber referensinya dari sini. Nah itu. Yang kedua, yang paling aneh adalah satu. Ya, kalau ini itu masih wajar ya. Yang aneh itu satu. Masih kebanyakan itu mahasiswa itu ngajak guyon. Ngajak guyon itu seperti ini. Ketika dia melakukan metode pengembangannya pakai apa? Pakainya model waterfall Pak saya. Gambarnya menggunakan SDLC. Tahapan yang diterapkan SDLC. Nah ini apa ngajak bercanda ini? Teorinya menggunakan ini, teorinya ini, tetapi prakteknya menggunakan praktek yang lain seperti itu. Paham? Nek wong Islam, nyuwun sewu nek wong Islam ikuti katane apa ikuti madhabnya sapa Imam Syafi'i, tapi pelaksanaan di lapangan mengikuti Imam Hambali. Nah kan jadi masalah. Nah seperti itu loh. Berarti apa? Tidak sesuai seperti itu. Kalau katakan katakanlah sales sepeda motor A, tapi dia malah sendiri pakai sepeda motor B. Nah, ini yang bercanda seperti itu. Nah, jadi di dalam pengembangan sebuah sistem informasi, Anda gunakan teorinya siapa? Oh, saya menggunakan metodenya waterfall. Ya silakan ikuti alunan tahapan di dalam metode waterfall. Tetapi kalau Anda gunakan SDLC, ya ikutilah aturan yang ada di dalam SDLC. Karena semuanya memiliki tahapan-tahapan yang berbeda-beda antara satu yang lain. Walaupun pada prinsipnya sama, cuma penjelasannya aja yang sedikit agak berbeda seperti itu. SDLC ini merupakan metode pengembangan paling tua, saya katakan itu paling tua yang umum dilakukan oleh orang, sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar. Jadi ini tidak cocok untuk pengembangan sistem informasi yang kecil. Tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project ya, untuk skala project yang kecil. Karena apa? Resource intensifnya juga jadi masalah, tidak fleksibel, sulit untuk aplikasi dengan perubahan cara pengambilan keputusan yang cepat. Jadi ketika kita mengembangkan metode pengembangan informasi itu butuh waktu 6 bulan sampai beberapa bulan seperti itu loh. Jadi hasil akhirnya kapan? Saya pesan gitu ya, pesan pengembangan sebuah sistem kepada ini. Saya mau pesan sebuah sistem informasi untuk pengembangan sebuah sistem informasi di perusahaan saya, bukan seperti itu. Dan sama pengembang itu nunggu jawaban itu sampai 6 bulan gitu loh, 6 bulan itu. Kan waktunya lama, 6 bulan kan, 6 bulan itu waktunya kan nggak pendek itu, lama kan gitu. Nah, sehingga nanti hasilnya itu ya kira lebih nanti 6 bulan lagi, seperti apa sistem itu kan gitu. Nah ini kalau perusahaan ini memiliki dana yang besar tidak ada masalah, nunggu 6 bulan tidak ada masalah gitu kan. Nah kalau perusahaan ini kecil, jauh meneh perusahaan ini kecil, nunggu 6 bulan, uang 3 bulan ke depan saja perusahaan ini bangkrut atau tidak saja kita nggak tahu. Berarti kan tidak fleksibel. Nah kalau tidak fleksibel seperti ini, tidak cocok untuk perusahaan yang sifatnya kecil yang terjadi perubahan secara cepat atau mendadak. Karena untuk perubahan bisnis itu ada skala bisnis itu yang seperti ini. Sekarang kita jalankan plan A. Tiba-tiba dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu di sana ada perubahan, langsung dia berubah arah seperti itu. Nah kalau terjadi perubahan arah seperti ini, SDLC tidak cocok untuk pengembangan model seperti itu. Nanti ada model sendiri yang untuk yang untuk kecil-kecil seperti itu, untuk skala kecil seperti itu. Apa kelebihan daripada SDLC? Ini mudah diaplikasikan karena hampir semua orang sudah mengerti seperti itu, bahwa tahapan-tahapan yang akan dilalui adalah seperti itu. Karena ini metode yang tertua. Memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Di sini sudah ada template-nya. Kita tinggal ikuti saja aturan yang ada di situ. Kekurangan, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini bisa dilakukan interaksi tidak langsung. Ya, seperti itu. Pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Ya karena segala sesuatu diserahkan sama si pengembang tadi, dan hasil akhirnya baru akan kelihatan setelah tahap yang telah dilalui, semua dilalui baru selesai seperti itu. Pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Nah ini pelanggan harus sabar seperti itu ya. Kapan jadinya? Nanti kan sudah jadi baru akan tahu proyeknya seperti apa seperti itu. Pengembang sering melakukan penundaan akibat dari harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Ya tadi di sini dalam pengembangan SDLC itu urutannya kan dari Pimpro, perencanaan, dari perencanaan tadi ada planning tadi, tugas dilakukan seorang analis terjun ke lapangan dulu. Maka tugas seorang programmer belum kerja. Bagaimana saya mau kerja? Hasil analisisnya apa saja saya belum tahu, rancangannya saja bentuknya seperti apa. Maka belum bekerja, menunggu dulu. Nunggu siapa? Nunggu seorang analis dulu. Kalau analis selesai baru diberikan kepada seorang desainer. Desainer selesai baru programmer kerja kan gitu.
Begitu juga dengan SKIA. SKIA tidak bisa bekerja kalau belum ada yang diuji coba softwarenya seperti itu. Maka tingkat ketergantungannya agak tinggi. Nah kalau satu tidak menyelesaikan masalah, menunda masalah, maka otomatis yang lain akan kena dampaknya atau kena imbasnya seperti itu. Sehingga akan menghasilkan waktu yang jadinya molor. Seharusnya waktunya 6 bulan selesai, jadi 7 bulan, 8 bulan seperti itu. Ini menggunakan SDLC bentuknya adalah seperti ini. Yang kedua adalah metode waterfall. Ya, metode waterfall itu namanya juga waterfall. Waterfall itu air terjun. Jadi air yang jatuh seperti itu. Karena dengan namanya kan model waterfall yaitu air terjun, ya, model air terjun. Maka penerapannya di sini berbeda. Kalau tadi di sana kita gunakan analisis, ya, maka di sini kita gunakan sistem engineering. Namanya saja yang beda. Tapi pada prinsipnya sama. Yang kedua tetap sama melakukan analisis. Tetap semuanya melakukan analisa di lapangan. Kalau tidak melakukan analisa di lapangan ya tidak mungkin, karena akan dibuatkan seperti itu. Setelah itu melakukan perancangan atau desain. Melakukan perancangan atau desain. Setelah desainnya jadi, melakukan coding. Coding itu berarti pembuatan program. Kalau di sana pengembangan develop seperti itu. Istilahnya seperti itu, hanya beda istilah saja. Ada coding seperti ini. Kalau sudah di testing, diuji coba, ada SKA kemarin itu ya, testing, ujian. Terus setelah itu ada maintenance atau perawatan seperti itu. Kalau sudah jadi, ini metode yang kedua adalah metode waterfall seperti itu. Keuntungan dengan menggunakan metode waterfall, kualitas daripada sistem yang dihasilkan akan baik dikarenakan pelaksanaan secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahap tertentu saja seperti itu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan mempunyai dokumen tertentu. Jadi dalam waterfall ini setiap tahapan-tahapan itu juga harus ada dokumen sama dengan yang ada di miliknya SDLC tadi. Kelemahan daripada waterfall diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadi suatu produk ini. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Ketika kita akan melakukan sesuatu pengembangan di lapangan, jika kita ada kesalahan kecil yang tidak terdeteksi akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa pada tahap analisis itu merupakan tahap yang paling krusial. Kenapa paling krusial? Karena kesalahan kecil pada tahap analisis akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya seperti itu. Terakhir, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan sama dengan miliknya SDLC tadi. Karena ini kedua ini sebetulnya mirip, tidak ada bedanya, langkah-langkahnya juga sama untuk pengembangan yang sifatnya skala besar seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya tak absen dulu. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan kalau ada yang tanyakan. Jadi gini ya, dua metode yang di awal tadi, metode SDLC maupun metode waterfall itu boleh dikatakan metode yang sangat formal. Metode yang sangat formal, artinya metode sangat formal itu segala sesuatunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu, formal banget gitu loh. Paham? Kayak
Anda sekolah itu ada uniformnya, ada seragamnya gitu loh, ada aturannya itu loh. Ya, Anda nggak boleh seperti ini, Anda nggak boleh seperti ini. Itu ada aturan uniformnya, itu aturannya. Yaitu akibatnya apa? Enak seragam dilihat itu enak begitu. Tetapi kan tahap yang jalani seperti itu kan juga susah seperti itu, nggak bisa fleksibel seperti itu. Nah, gitu. Maka muncullah tahap yang kedua ini, metode yang ketiga, yaitu metode prototyping. Prototyping itu lebih fleksibel seperti itu, lebih fleksibel. Artinya lebih fleksibel itu apa? Yaitu tidak terlalu formal begitu, tidak terlalu formal. Kalau tadi Anda mengatakan kuliah harus seperti ini, pakai seragam, harus pakai seperti ini, nggak saya kepengen kuliahnya pakai celana lepis, pakai kaos aja lah, nyantai aja lah seperti itu. Nah itu. Terus waktunya itu juga yang dibutuhkan itu tidak terlalu panjang, langsung pendek seperti itu. Terus yang ketiga, langsung ke pokok permasalahan seperti itu. Pokok permasalahan itu apa seperti itu? Langsung tanya, tidak mendeteksi dari awal sampai akhir, tidak, tapi langsung ke intinya itu apa seperti itu. Itu yang akan kita gunakan, yaitu yang kedua, yaitu metode prototyping maupun metode RAD. Nah, ada yang tahu apa yang namanya prototyping? Pernah dengar belum? Prototype. Belum pernah dengar? Saya yakin Anda sudah pernah mendengar, tapi nggak paham. Apa yang namanya prototype atau prototyping? Apa prototype itu? Apa prototype? Boleh orang yang prototype apa? Saya jelaskan ora prototype. Rancangan awal. Prototype itu gampangannya seperti ini, sesuatu yang sudah jadi tapi belum jadi. Ngerti ya? Sesuatu yang sudah jadi tapi belum jadi. Loh, apa ada sesuatu yang sudah jadi tapi belum jadi gitu loh. Anda pernah dengar prototipe pesawat terbang? Tahu? Prototipe pesawat terbang? Belum pernah dengar? Pernah dengar prototipe sebuah rumah? Belum pernah? Market. Belum pernah dengar? Ya nanti 3-4 tahun lagi ke depan Anda akan cari yang namanya market itu. Pasti ya. 3-4 tahun ke depan. Kok 3-4 tahun ke depan Pak? Iya, ketika nanti Anda menikah, sudah punya ini, kepengen punya rumah, maka di situ dibangunlah sebuah perumahan. Itu ada namanya marketnya itu loh, paham? Anda pernah masuk kantor di gedung-gedung atau di hotel di situ, di depan itu ada gambar itu loh. Market itu loh. Nah itu yang disebut dengan prototipenya itu seperti itu. Itu yang disebut dengan ya kayak miniatur, kayak seperti itu. Ini miniaturnya atau prototip, tapi miniaturnya itu prototipnya itu ukurannya sama seperti itu. Ukurannya sama. Kalau kita lihat rumahnya itu ya jalan itu nanti 3 meter, ya jalannya 3 meter. Di dalamnya itu isinya apa, terbuat dari apa itu kan kelihatan seperti itu. Itu namanya adalah prototip, sesuatu yang sudah jadi, tapi belum jadi. Jadi dalam bentuk prototipnya. Nanti kalau dikembangkan, dibangun ya hasilnya seperti itulah. Itu yang disebut dengan prototyping itu seperti itu atau prototip itu seperti itu. Sesuatu yang sudah jadi tapi belum jadi. Kenapa? Karena orang itu supaya punya gambaran. Oh, rumah saya nanti di sebelah ini, saya ngambilnya di sini. Oh, rumah saya di tempatnya di pojok kan gitu. Tapi kalau kita nih, ini petanya garisnya hanya 2 dimensi, tidak ada gambar rumahnya kan kita nggak punya bayangan seperti apa. Cuma rumah saya ada di pojok gitu aja. Kan gitu ya. Lebarnya berapa kita juga nggak tahu. Tapi dengan adanya prototip tadi kita akan tahu ketika akan dibangun hasilnya seperti itu rumahnya. Nah, itu namanya sebuah bentuk prototyping seperti itu. Jadi di sini yang pertama tahapan dalam prototyping itu ada 2. Yang pertama hanya sampai pada tahap prototip tadi tidak digunakan prototipnya, Anda hanya membuat saja, tetapi tidak digunakan. Yang kedua itu sampai tahap implementasi. Setelah dirancang ya dilaksanakan di lapangan seperti itu. Karena memang ada yang pesan. Seperti itu. Paham ya ini ya? Ada yang pesan. Anda akan membangun sebuah rencana sebuah rumah di jalan ini bentuknya seperti ini, prototipnya seperti ini. Nah kalau nggak ada ini, nggak ada yang pesan, apa dibangunkan? Kan seperti itu. Karena kalau dibangunkan nggak ada yang beli, Anda rugi seperti itu. Makanya di sini ada 2 tahapan di dalam model prototyping di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai, ya, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Jadi
Model prototyping ini langsung terjun ke lapangan, analisa langsung terjun ke lapangan. Mas, Mbak, kebutuhanmu itu apa toh tentang sistem informasi? Saya butuh dibangunkan sebuah sistem informasi yang bisa digunakan untuk ini. Maka langsung diterjemahkan di situ. Gitu loh. Di sini apa? Mengembangkan prototipe. Langsung apa yang diminta saya sketsakan seperti ini, bentuknya seperti ini kayak gini. Kalau sudah diajukan kembali kepada si pengguna ini, apakah yang Anda inginkan itu bentuk prototipenya seperti ini kan gitu. Anda setuju? Nggak setuju Pak, kurang ini. Kalau kurang kembali lagi ke atas, perbaiki lagi prototipenya. Ya, sampai prototip itu diterima oleh si pengguna tadi. Kalau prototip itu sudah diterima, maka selanjutnya adalah pengembangan prototip. Selesai, sudah disetujui prototipnya, gambarnya sudah deal, maka selanjutnya adalah mengembangkan sebuah prototip. Setelah kita mengembangkan prototip, selanjutnya adalah membuat kode programnya. Setelah kode programnya jadi, kembali diberikan kepada si pemakai tadi, diuji cobakan. Ada yang kurang enggak? Kalau ada yang kurang, diperbaiki kembali sampai tahap yang dilaksanakan itu semua terpenuhi oleh kebutuhan user tadi. Kalau sudah di sini diterima langsung yaitu mengembangkan sebuah sistem, maka jadilah sebuah sistem informasi tadi. Ini model prototyping. Sehingga jalannya itu langsung ke situ. Itu ya prototyping di sini. Nah, gambarnya kedua ada modelnya prototyping sama seperti ini, prototype seperti ini. Yang pertama yaitu pengumpulan atau ini kebutuhan ya, kebutuhan daripada si user ini apa? Membangun sebuah prototipenya kita evaluasi. Kalau belum kita kembali ke atas lagi sampai prototipe ini diterima. Setelah evaluasinya diterima, kembali yaitu membuat sistemnya. Setelah itu menguji sistem, dievaluasi apakah sistemnya diterima atau tidak. Kalau tidak kembali ke sini ya. Kalau sudah selesai maka turun yaitu penggunaan sebuah sistem. Ini model prototipenya adalah seperti ini. Keuntungannya komunikasi user dan pengembang intensif. Ya, artinya apa? Ketika kita akan mengembangkan beda dengan SDLC tadi tanya-tanya sama itu saja, tetapi tidak ditanyakan kepada si pengguna akhirnya nanti. Nah, kalau di sini itu langsung tanya siapa yang akan menggunakan sistemnya nanti. Itu sudah paham, sudah tahu. Seperti itu. Kebutuhannya dilibatkan secara langsung, maka di sini ada terlibat aktif dalam menentukan ini. Waktu pengembangan relatif singkat karena langsung ke pokok permasalahan. Implementasi mudah karena pemakai mengetahui dari awal apa yang akan diperolehnya. Analisis kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Maka otomatis si pengguna ini begitu sistemnya sudah jadi, dia sudah paham, sudah tahu. Oh nanti bentuknya seperti ini, sudah dia punya bayangan karena dilibatkan secara langsung oleh si pengembang seperti ini. Kelemahannya kemungkinan terjadi shortcut karena segala sesuatunya itu buru-buru ya, karena jalan pintas to the point, maka ada beberapa yang tidak terdefinisi dengan jelas. Itu hal yang wajar seperti itu ya. Pemakai bisa terlalu berlebihan menentukan ini ya, sehingga sulit dipenuhi. Nah di sini pemakai bisa terlalu berlebihan menentukan kebutuhan sehingga sulit untuk dipenuhi. Nah ini kemungkinan tidak dihasilkan cara yang baik. Contoh seperti ini ya. Contoh ini ya. Kalau orang tidak paham dengan sistem, itu mau mintanya itu sistem di akhirat diminta di dunia. Ya. Jadi orang yang tidak pengalaman dengan sistem itu akan meminta sistem di akhirat diminta di dunia nyata seperti itu. Itu kan jadi masalah. Contohnya ketika akan menjadi seorang operator atau menggunakan sebuah sistem, bahwa sistem itu bisa kayak gini loh, langsung ditekan seperti ini, loh. Maunya itu seperti film-film itu loh, apa sistem itu sudah begitu ditampilkan, sudah menampilkan ini. Saya butuh ini, langsung tampil kayak gitu loh. Tidak mau usaha gitu loh. Paham? Jadi ketika Anda bangun tidur itu sudah di HP-nya itu sudah muncul ceklik, tinggal dibaca. Hari ini Anda kuliah ini jam ini dengan dosen ini, tiap hari diberitahukan seperti itu loh. Bahwa sistem itu kayak gitu loh. Sehingga saya tidak lupa gitu loh. Maunya kayak gitu. Lah apa ada sistem yang seperti itu? Kan tidak ada seperti itu. Itu hanya ada di sistem di akhirat nanti kan gitu. Ya bukan di dunia. Yang ketiga, RAD, Rapid Application Development. Ini sama dengan prototipe ya. Yang pertama adalah
kebutuhan, perencanaan kebutuhan dulu. Kalau sudah melakukan prototipe tadi sama dengan itu ya berputar pengujian, lalu sudah direvisi di sini ya. Kalau sudah di sini ada konstruksinya, langsung melanjutkan cut over, pemakaian atau penggunaan di sini. Nah seperti itu. Sama dengan di SDLC sebetulnya seperti itu. Kelebihan daripada RAD untuk prototipe ini sangat cocok untuk yang skala kecil maupun RAD ini untuk skala kecil. Kalau SDLC maupun waterfall tadi untuk skala besar, kalau ini untuk skala kecil. RAD memiliki tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali yang sudah ada, yang masih ada seperti reusable object. Di sini sama halnya dengan PBO ya. Setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan dengan tim RAD-nya seperti itu. Yang terpisah kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Kekurangan tidak cocok untuk proyek skala besar karena memang ini RAD sama dengan prototipe untuk skala kecil seperti itu. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak terpenuhi. Mundur-mundur tadi ya. Sistem yang tidak bisa dimodulasi tidak cocok untuk model ini. Kalau sistemnya itu kalau menggunakan modul tidak bisa dimodul ya kan masalah seperti itu ya. Risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Yang kelima adalah model spiral. Spiral itu jalannya itu mumet terus ini ya. Dari kayak bat nyamuk itu loh. Dari tahap determinasi objek sampai kepada identifikasi, ke development testing, sampai pada tahap ini. Ini saja berputar dari sini ke sini terus tahapnya ini. Karena untuk pengembangan sistem itu tidak pernah berhenti, berlangsung terus-menerus, diperbaiki supaya sistem itu tetap terjaga seperti itu. Nah ini kan bagus, tapi kan butuh waktunya lama terus karena sistem itu harus dibangun, diperbaiki terus, berputar terus seperti ini. Ya. Kelebihan dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat komputer. Jadi perangkat komputer itu terus digunakan supaya itu ya terus berjalan terus. Karena pada prinsipnya pengembangan sistem itu hanya sampai tidak terlalu jauh, tidak sampai puluhan tahun, begitu tidak. Ketika kita mengembangkan sebuah sistem itu ya jalankan, nanti ada perubahan di tengah jalan, seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan perkembangan software yang ada seperti itu. Lebih cocok untuk pengembangan sistem perangkat skala besar ya, untuk spiral tadi ya. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan berinteraksi terhadap setiap evaluasi karena perangkat lunak terus bekerja selama prosesnya seperti itu. Menggunakan prototipe untuk mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap tindakan tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus hidup klasik dan memasukkannya. Kekurangan sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan efisien ini bisa dikontrolkan terus-menerus tadi berputar tadi, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika pada masalah mayor tidak diketemukan, masalah besarnya tidak ditemukan. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut karena butuh berlangsung terus-menerus seperti ini. Yang keenam adalah P model. Ini disebut dengan P model karena bentuknya yang seperti huruf P, Victory seperti itu ya. Mulai dari konsep operasinya, sistem rekrutmennya, kebutuhan sistemnya apa, subsistemnya, sampai unit desain, ada coding. Ini kan sebetulnya sama dengan tadi. Testing, integrasi, subsistemnya, dan ini. Kan terbagi menjadi 3 unit, sistem, dan sistemnya. Sistem terdiri di atas itu ya, terus subsistemnya di bawah, di hijau, ada unitnya dan ada kodenya di sini. Tahapannya adalah seperti ini. P-model sangat fleksibel, P-model mendukung penambahan dan pengembangan metode itu yang secara ini ya dikembangkan dan diinternet oleh publik. Kekurangan P-model ini berorientasi pada proyek siklus hidup sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Nah kalau model P-project ini ya repot ini, hanya sekali. Biasanya untuk apa? Sekali hanya itu saja, pengembangannya hanya sekali saja, itu hanya untuk tertentu saja, proyek-proyek itu tertentu saja, pengembangan proyek hanya untuk sekali. Kayak apa? Kayak pilpres, pilihan presiden 5 tahun nanti berubah lagi, artinya ganti lagi sistemnya, berubah lagi, ganti sistemnya lagi seperti itu. Nah itu kan ada sekali dipakai, kan seperti itu. Metode end user tidak dicocok, tidak bisa digunakan untuk pembuatan skripsi. Jadi skripsi tidak boleh menggunakan metode end user. Ya, metode end user tidak cocok. Tetapi kalau dalam pengembangan sebuah sistem informasi metode end user ini boleh. Karena apa? Metode pengembangannya langsung ke pengguna tadi kayak seperti prototipe tadi. Langsung tanya kepada penggunanya nanti kira-kira apa seperti itu.
langsung kebutuhannya. Metode end user development di sini ya pengembangan langsung kepada si penggunanya seperti itu ya, sama dengan prototipe tadi. Nah, metode end user ini pengembangan aplikasi langsung oleh pengguna akhirnya menjadi semakin layak dengan terjadinya bahasa pemrograman seperti ini, karena sudah saat ini sudah berkembang seperti itu. Keterlibatan langsung dengan end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja, artinya tahap analisis dapat dilakukan lebih cepat karena langsung ke penggunaan akhir. Kelemahan adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya private sistem informasi, integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Maksudnya adalah seperti ini. Maksudnya adalah ketika Anda menjadi pengguna akhir itu ya, akan muncul rasa ego di dalam dirinya. Itu sudah faktor manusiawi. Paham ya nanti? Ini akan terjadi pada Anda ketika Anda akan melakukan hal semacam ini. Saya yakin itu. Besok kalau Anda kerja, Anda diberi bagian pada yang ini, pada end user atau pengguna akhir. Maka akan muncul tripat egonya itu akan kembali muncul seperti itu. Karena apa? Karena semua sistem itu nanti yang bisa mengendalikan hanya diri Anda sendiri seperti itu. Buat saya seperti ini, bisa seperti ini. Paham ya maksudnya ya? Timbul pengendalian seperti ini. Contoh kasusnya tadi seperti ini. Ya, ketika Anda sudah jadi ini, semua apa-apa itu minta kepada Anda. Kalau terjadi perbaikan, Anda punya hak untuk ini, Anda punya hak untuk ini, Anda punya hak ini, yang lain tidak punya. Gitu. Akibatnya apa? Bergantung kepada satu orang ini. Nah, kalau bergantung pada satu orang ini akan timbul masalah ketika orang ini tidak berangkat kerja atau sakit seperti itu. Paham? Mungkin ada yang pernah lihat di perbankan atau di mana itu swalayan, ketika kita memasukkan datanya kita salah, itu kan yang memvalidasi kan orang yang lebih tinggi. Petugas teller itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ke sini, oh ya, tapi tak minta tanda tangan seperti itu. Anda pernah ganti ATM rusak atau hilang itu seperti itu nanti akan ditanyakan, dilayani seperti itu. Tapi ketika tanda tangan terakhir itu harus minta izin sama kepalanya dulu seperti itu. Harus tanda tangani dulu gitu. Itu timbul private seperti ini karena munculnya ada keamanan. Kalau seperti ini ya jadi masalah itu ketika nanti Anda menjadi pengguna akhir, semuanya di HI seperti itu, orang lain tidak punya hak seolah-olah seperti itu. Muncul egonya sendiri. Yang terakhir adalah metode outsourcing. Metode outsourcing ini sebuah metode ya mengambil sumber dari luar. Mengambil dari sumber dari luar itu maksudnya gimana? Ya. Wah, ini laptop saya kok muncul kayak gini. Ya. Artinya apa? Perusahaan tidak mau tahu tentang masalah pengembangan sistem informasi. Sudah tak pasrahkan sama orang lain. Nanti orang lain yang akan mengerjakan semuanya, terus nanti tinggal kerjasamanya di situ dengan perusahaan tersebut. Jadi semua sistem diborongkan dari luar. Paham ya? Outsourcing. Nah, outsourcing itu terjadi kayak pegawai-pegawai di rumah sakit atau di mana itu ada yang namanya bagian kebersihan, ada bagian security atau keamanan. Paham? Tidak semua karyawan di sana itu semua adalah karyawan tetap sana gitu. Dia kadang-kadang hanya sebagai outsourcing. Maka ketika ditanya dia juga gak hafal tempatnya di mana. Dia hanya hafal di daerah kerjanya itu saja. Karena memang dia bukan karyawan di sana seperti itu. Itu adalah karyawan yang ambil sumber dari lain seperti itu. Kalau sudah selesai ya itu seperti itu. Dia mengerjakan seperti itu. Itu kalau di luar boleh metode penggunaan pengembangan informasi seperti ini. Jadi mengambil sumber dari luar. Dapat ada berlebihan, ada keuntungan. Keuntungannya apa? Perusahaan tidak diganggu-gugat dengan adanya semacam urusan yang seperti ini biar dipasrahkan sama orang lain atau sama ahlinya seperti itu. Dilakukan kontrak dengan pihak luar untuk menangani baik pengembangan maupun operasi dan maintenance sistem yang menguntungkan dari sisi kecepatan memperoleh hasil dan biayanya seperti itu. Ada risiko tidak dapat ini ya. Karena kalau risikonya itu salah satunya adalah ini. Masalah keamanan, karena Anda tidak punya ini, tidak ada risiko dapat mengendalikan sistem secara langsung dan masalah security. Dan data-datanya nanti gimana? Nah, karena kan data itu kan penting, ya data-data itu kan penting. Kalau data-data itu penting, terus bocor akan jadi masalah seperti itu loh. Ya. Rahasia Anda kan muncul seperti itu.
Paham ya maksudnya ya? Terkait dengan privasinya. Oh Anda ternyata ini punya seperti ini, punya seperti ini. Nah itu kan jadi masalah kalau bocor. Dipabrikan seperti itu. Makanya keamanan dari segi security-nya kurang karena dikerjakan oleh orang lain, bukan orang dalam. Karena orang dalam ada tanggung jawabnya, ada etikanya seperti itu. Oke, itu saja. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Ada yang mau tanyakan enggak? Metode pengembangan informasinya yang saya bahas isinya sebanyak 8. Yang besar-besar tadi ada 3 kurang lebih, yaitu ada SDLC, waterfall maupun model spiral itu untuk skala besar. Untuk skala kecil kita bisa menggunakan prototyping maupun menggunakan RAD ya. Kalau tidak mau direpotkan ya langsung yang paling enak dengan menggunakan end user tadi ya, langsung sama dengan prototype. Yang terakhir adalah outsourcing. Monggo kalau ada tanyakan. Ada juga metode yang dipadukan atau dimix, dikolaborasikan. Yang baik di kelebihan yang ada pada prototyping itu bisa diterapkan pada penggunaan pada SDLC atau waterfall. Karena pada saat penggunaan akhir itu langsung menggunakan itu akan menjadi bagus. Yaitu nanti pada tahap analisisnya itu atau tahap itu langsung menggunakan sana gitu loh. Yaitu ya, itu bisa. Jadi ada beberapa tahap yang menarik di prototype bisa dipadukan, bisa dimix dengan di tahap di SDLC supaya hasilnya bisa menjadi lebih maksimal. Cuma waktunya panjang seperti itu. Prinsip dasar pengembangan, ya prinsip dasar pengembangan ada beberapa prinsip, 8 prinsip ya. Prinsip yang pertama, pemilih dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Jadi ketika Anda mengembangkan sebuah sistem informasi ya, itu perhatikan prinsipnya. Yang pertama, pemilih dan pengguna harus terlibat langsung. Jangan sampai pemilih dan pengguna tidak dilibatkan, akan jadi masalah. Yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi ketika Anda menjadi seorang pengembang, ya mendekati berdasarkan masalahnya itu apa, kita pecahkan di sana. Menjadi seorang problem solver, bukan menjadi trouble maker seperti itu ya. Yang ketiga, tentukan tahapan pengembangan. Jadi dalam pengembangan itu Anda sudah punya tahapan-tahapan. Jadi nanti ketika ditanya itu sudah jelas, sudah sampai tahap yang keberapa atau di mana seperti itu. Jangan seperti anak sekarang ditanya, kamu gini nih OTW-nya di mana? OTW itu macam-macam. Kalimat racet tinggal terus. Ya. Mau berangkat ya kuliah bareng-bareng ya saya OTW. Padahal OTW dari OTW ke kamar mandi lah. OTW kemana lah gitu loh. Nggak cetro gitu loh. Ya. 4. Tetapkan standar untuk pengembangan dokumentasi yang konsisten. Artinya apa? Di dalam pengembangan sebuah sistem informasi itu Anda punya platform atau standar yang jelas seperti itu, sehingga tidak menimbulkan ragu apakah ini masuk dalam bentuk standar atau tidak. Itu jelas ya, ada standarnya gitu loh. Standarnya seperti ini. Jangan sampai nanti membuat itu di bawah standar seperti itu, karena ketetapan standarnya sudah ada. Kelima, menjustifikasi bahwa sistem sebagai investasi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk pengembangan sebuah sistem informasi itu bagi perusahaan itu sangat merugikan. Karena apa? Dia akan melakukan investasi modal yang besar, sedangkan nilai baliknya tidak ada. Karena hanya nilai baliknya dari sistem yaitu kecepatan dan perubahan seperti itu. Kalau tidak menyadari itu akan jadi masalah. Kalau tidak memiliki dana yang cukup besar, maka perhatikan yaitu sebagai investasi seperti itu. Keenam, jangan takut untuk membatalkan proyek. Ya, jangan takut untuk membatalkan atau merubah lingkungan proyek di sini. Jadi nanti kalau Anda masuk di dalam pengembangan sebuah sistem informasi di situ, di perusahaan dimintai bantuan, maka jangan takut untuk membatalkan proyeknya jika memang tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada seperti itu. Ketujuh, bagi dan tundukkan. Artinya apa? Bahwa sistem informasi itu harus muncul, sudah ada di situ, harus tunduk pada aturan yang berlaku. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain, memiliki hak eksklusif, yaitu tunduk pada aturan yang ada. Setelah itu dibagi, di-sharing semuanya kepada ini ya. Pasti merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, ya seperti itu ya. Begitu pula dengan sistem yang terjadi dari bagian-bagian yang lebih kecil di situ. Makanya di sini kita harus tunduk pada aturan yang berlaku seperti itu.
8. Rancangan sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Ini kemarin juga sudah sampaikan bahwa dalam besar pengembangan sistem operasi salah satunya adalah untuk pertumbuhan, ya, untuk perubahan atau peluang seperti itu. Ini prinsip-prinsip dalam pengembangan sebuah sistem operasi ada 8 prinsip tadi ya. Libatkan pemilik dengan pengguna sistem yang ada, gunakan pendekatan pemecahan masalah, buat pentahapan aktivitasnya ada tahapan yang jelas, tetapkan standar pengembangannya, justifikasi sistem sebagai investasi ya. Terus jangan takut membatalkan, bagi dan tundukkan, rancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Yang terakhir adalah penerapan sistem. Nah, penerapan sistem itu digunakan dengan model nanti di selanjutnya saya juga ada bahwa penerapan sistem itu bisa diterapkan secara paralel, artinya bahwa sistem lama dengan sistem baru itu berjalan beriringan. Setelah itu nanti akan dilepas seperti itu. Jadi masih berjalan di tahap transisi seperti itu. Tahap transisi sistem lama jalan, sistem baru juga jalan. Jadi ada 2 sistem yang berjalan. Setelah itu nanti akan dilepas seperti itu. Yang kedua, model pilot project artinya memberikan contoh. Kita berikan ada di contoh di Departemen A. Kalau di Departemen A berhasil, maka nanti pengembangan sistem selanjutnya di Departemen B, Departemen C, dan seluruh departemen yang ada. Sebetulnya pilot project itu sama halnya dengan model bertahap. Model bertahap. Dia akan menerapkan tahap yang pertama itu di bagian Departemen A, nanti kan sudah selesai di Departemen B, Departemen C, Departemen D, dan seterusnya. Kalau pilot itu contoh dulu. Kalau satu contoh saja tidak berhasil, dia tidak dilanjutkan seperti itu. Tapi kalau bertahap itu kan jelas. Cuma penerapannya yang tidak langsung ke seluruh sistem, tapi bertahap dulu dari tahap Departemen A, Departemen B, Departemen C, sehingga nanti semua departemen langsung di gini. Nah, ini cocok untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau untuk perusahaan kecil yang paling cocok seperti ini, yang paling bawah. Langsung ganti. Sistem yang lama ganti dengan sistem yang baru. Tapi kalau untuk skala kecil boleh lah. Kalau skala besar akan menimbulkan masalah. Seperti itu. Ini langsung ganti yang baru dengan yang ganti yang lama dengan yang baru seperti itu. Penutup, metode yang umum untuk tahap pengembangan sistem adalah mulai dari planning, analisis, desain, implementasi sampai pada tahap maintenance atau perawatan. Jenis metode dalam pengembangan sistem operasi cukup beragam untuk pengembangan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Setiap metode pengembangan dalam setiap informasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi di situ tadi ada kelebihan, ada kekurangan, tinggal kita gunakan kelebihan yang ada saja. Untuk pengembangan sistem perlu menerapkan pada prinsipnya, prinsip dasar pengembangan. Tadi ada beberapa prinsip, 8 prinsip tadi ya. Metode konversi untuk penggantian bisa digunakan secara 4 tahap, yaitu secara paralel, terus ada pilot project bertahap, dan pengganti secara langsung. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran di hari ini. Kalau ada yang tanyakan silakan. Pak Asif maupun Bu Carlina ada yang tanyakan? Silakan kalau ada. Belum, Pak. Oke, terima kasih Pak Asif. Kalau belum ada yang tanyakan Bu Carlina. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Oke, terima kasih Bu Carlina.